Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad R. Syafarabi selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Madura beserta teman-teman kelas 6B yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ketenaga kerjaan di Madura. Saya Yulianita Rezani dengan NIM 055 sebagai pemateri pertama sekaligus pemateri ketiga. Dan rekan saya Ririn Dwi Anggraini dengan NIM akhir 0163 sebagai pemateri kedua sekaligus pemateri keempat. Dan rekan saya Indrinia Diah Putri Islami dengan NIM akhir 059 sebagai pemateri terakhir. Saya Yulianita Rezani dengan NIM akhir 055. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kependudukan dan ketenaga kerjaan. Sebelum kita membahas tentang ketenaga kerjaan, itu berawal dari sebuah kependudukan. Arti dari kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas, serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi sebelum kita beranjak ke ketenaga kerjaan, itu berawal dari sebuah kependudukan yang dilihat dari beberapa hal yang sudah saya sebutkan. Selanjutnya, ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang ataupun pekerjaan yang berupah atau menghasilkan upah. Nama saya Ririn Dwi Anggraini, NIM 163. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketenaga kerjaan dan kependudukan di Kabupaten Bangkalan. Kabupaten Bangkalan mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 0,04%. Sementara itu, besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan adalah 98:75. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tabel ketenaga kerjaan. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin. Di tahun 2019, Kabupaten Bangkalan yang merupakan angkatan kerja. Jumlah penduduk laki-laki yang sedang bekerja ada 242.933. Sedangkan untuk perempuan yang bekerja ada 188.634. Jadi jumlah keseluruhan penduduk Bangkalan pada tahun 2019 yang bekerja sebesar 431.567. Jumlah penduduk Bangkalan pada tahun 2019 yang pengangguran terbuka untuk penduduk laki-laki sebesar 16.960, sedangkan perempuan 9.785. Jadi jumlah keseluruhan penduduk yang berpengangguran terbuka pada tahun 2019 di Kabupaten Bangkalan adalah 26.745. Dan ada kategori penduduk yang bukan angkatan kerja. Ada sekolah penduduk laki-laki dengan angka 35.598 dan perempuan 29.674. Jadi totalnya 65.272. Ada juga yang mengurus rumah tangga. Penduduk laki-laki dengan jumlah 4.412, sedangkan perempuan 134.563. Totalnya 138.957. Dan ada lainnya dengan penduduk laki-laki 38.042 dan perempuan
25.632, totalnya 63.674. Kemudian saya akan menjelaskan tabel berikutnya. Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin Kabupaten Bangkalan di tahun 2019. Penduduk laki-laki yang berusaha sendiri berjumlah 46.100 dan yang perempuan 49.578. Jumlah keseluruhan penduduk yang berusaha sendiri adalah 95.678. Penduduk laki-laki yang berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar adalah 75.728, sedangkan yang perempuan 35.200. Jadi jumlahnya 110.928. Dan penduduk laki-laki yang buruh dibayar adalah 6.132, sedangkan yang perempuan 856. Jika dijumlah, jumlahnya 6.988. Untuk penduduk yang laki-laki yang buruh atau karyawan atau pegawai adalah 64.348, sedangkan yang perempuan 30.557. Jadi jumlah keseluruhannya 94.905. Untuk penduduk yang pekerja bebas, penduduk laki-laki sebesar 28.350 dan yang perempuan 9.167. Jumlahnya yaitu 37.517. Jika penduduk laki-laki yang pekerja keluarga atau tidak dibayar adalah 22.275 dan yang perempuan yaitu 63.276. Jadi jumlahnya adalah 85.551. Selanjutnya, saya Yulianita Rezani dengan NIM akhir 055 akan menjelaskan tentang ketenaga kerjaan di Sampang. Jumlah penduduk per Juni 2019 di Kabupaten Sampang menunjukkan sebanyak 978.870 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 496.989 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 496.531 jiwa. Nah, kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Sampang adalah terdapat di Kecamatan Sampang, sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk yang tertinggi di Kabupaten Sampang adalah terletak pada Kecamatan Sampang. Sedangkan jumlah pencari kerja yang tercatat pada tahun 2019 di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sampang menyatakan bahwa sebanyak 527 orang. Nah, dari sebanyak itu merupakan yang memiliki ijazah seperti diploma atau sarjana. Sedangkan bagi penduduk yang berijazah rendah serta tidak memiliki tanah sebagai mata pencaharian agraris, maka mereka memilih jalan satu-satunya yaitu transmigrasi. Seperti yang dilakukan oleh warga Kecamatan Karangpeneng. Ia melakukan transmigrasi spontan buatan biaya dan transmigrasi umum ke Kalimantan Selatan, yaitu luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Sampang. Yang pertama, Kecamatan Sukobana itu menunjukkan seluas 8,80%. Kemudian Kecamatan Ketapang menunjukkan 10,16%, Kecamatan Karangpenang menunjukkan 6,83%, Kecamatan Robatal menunjukkan 6,53%, Kecamatan Banyuates
menunjukkan 11,45%, Kecamatan Tambelangan menunjukkan 7,30%, Kecamatan Jrengi menunjukkan 5,30%, Kecamatan Kedungdung menunjukkan 9,98%, Kecamatan Omben menunjukkan 9,43%, Kecamatan Camplong menunjukkan 5,67%, Kecamatan Sampang menunjukkan 5,68%, Kecamatan Pangerangan menunjukkan 3,46%, Kecamatan Torjun menunjukkan 3,58%, dan Kecamatan Sres menunjukkan 5,83%. Sedangkan banyak penduduk pertengahan tahun 2019 itu dapat dilihat pada tabel berikut ini. Setelah kita mengetahui luas daerah di Kabupaten Sampang serta kependudukan di Kabupaten Sampang, selanjutnya yaitu ketenagakerjaan di Kabupaten Sampang. Menurut BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional per Agustus 2019 menyatakan bahwa berdasarkan kegiatan utama, yaitu masyarakat yang bekerja itu sebanyak 459.807, yaitu dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 263.256 dan perempuan sebanyak 196.551. Sedangkan pengangguran terbuka itu sebanyak 13.312 jiwa. Kemudian yang merupakan bukan angkatan kerja dalam artian yang masih sekolah itu tertotal sebanyak 63.028 jiwa. Sedangkan mengurus rumah tangga, masyarakat yang mengurus rumah tangga itu tertotal sebesar 141.267, dan yang lain-lain itu sebesar 34.850.000, dalam artian total jiwa sebesar 712.264 jiwa, yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelaminnya selama 1 minggu yang lalu di Kabupaten Sampang pada 2019. Nah, untuk angkatan kerja ini terdiri dari bekerja, total jumlah penduduk yang bekerja yaitu 459.807, dan total penduduk yang pengangguran sebesar 13.312, dan jumlah angkatan kerja total jumlah angkatan kerja itu sebanyak 473.119. Kemudian persentase bekerja terhadap angkatan kerja itu sebesar 97,19%, yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelaminnya di Kabupaten Sampang pada tahun 2019, yaitu dilihat dari status pekerjaan utama. Yang pertama, berusaha sendiri atau memiliki usaha sendiri itu sebesar 58.673 jiwa yang memiliki usaha sendiri. Kemudian berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar. Total dari buruh tidak dibayar ini menunjukkan 123.720 jiwa. Sedangkan berusaha dibantu buruh tetap
atau buruh yang dibayar itu sebesar 9.142 jiwa. Kemudian untuk buruh atau karyawan atau pegawai itu tertotal 77.892 jiwa. Kemudian pekerja bebas itu tertotal 34.047 jiwa. Kemudian yang terakhir yaitu pekerja keluarga atau tidak dibayar itu sebesar 159.333 jiwa dengan total keseluruhan 459.807 jiwa. Ketenagakerjaan dan kependudukan di Kabupaten Pamekasan. Jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan yaitu sebesar 916.606 jiwa pada tahun 2019 yang terdiri atas 452.895 jiwa penduduk laki-laki dan 463.711 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Pamekasan tahun 2019 mencapai 1.256.89 jiwa. Dan ketenagakerjaan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Pamekasan yang termasuk angkatan kerja sebanyak 455.857 jiwa, sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 213.221 jiwa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tabel ketenagakerjaan. Tabel ketenagakerjaan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin di Kabupaten Pamekasan tahun 2019 menurut kegiatan utama pada kategori angkatan kerja. Penduduk laki-laki berjumlah 256.712, sedangkan perempuan 199.145 dengan jumlah 455.857. Penduduk laki-laki yang bekerja ada 249.037 dan perempuan 196.230 dengan total 445.267 dan penduduk laki-laki yang pengangguran terbuka ada 7.675 dan yang perempuan 2.915 dengan jumlah 10.590. Sedangkan kategori bukan angkatan kerja penduduk laki-laki ada 63.750 dan penduduk perempuan 149.471 dengan jumlah keseluruhannya 213.221. Penduduk laki-laki yang sekolah ada 38.698, sedangkan perempuan 29.636. Jumlahnya adalah 68.334 dan penduduk laki-laki yang mengurus rumah tangga ada 10.128 dan perempuan ada 110.502. Dijumlahkan 120.630 dan penduduk lainnya yang laki-laki berjumlah 14.924 dan yang perempuan 9.333. Jumlah keseluruhannya adalah 24.257. Tabel berikutnya yaitu tabel penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Pamekasan tahun 2019. Status pekerjaan utama pada penduduk laki-laki yang berusaha sendiri ada 35.478, sedangkan yang perempuan 25.310.
dengan jumlah 60.788. Sedangkan penduduk laki-laki pada pekerjaan berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar ada 90.190 dan perempuan 39.746 dengan jumlah keseluruhan 129.936. Dan pada pekerjaan berusaha dibantu atau buruh dibayar, penduduk laki-laki ada 7.268 dan perempuan 2.499 dengan jumlah 9.767. Sedangkan pada pekerjaan buruh atau karyawan atau pegawai, penduduk laki-laki ada 58.715 dan perempuan ada 34.410 dengan jumlah 93.125. Dan penduduk laki-laki yang pekerja bebas ada 34.396 dan perempuan ada 5.986 dengan total keseluruhannya 40.382. Sedangkan penduduk yang pekerjaannya pekerja keluarga atau tidak dibayar ada penduduk laki-laki dengan jumlah 22.990 dan perempuan 88.279 dengan jumlah keseluruhannya pada penduduk yang pekerjaannya pekerja keluarga atau tidak dibayar yaitu 111.269. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrinia Diah Putri Islamiyah NIM 059 sebagai presentator ketiga akan menjelaskan mengenai ketenaga kerjaan di Sumeneb. Yang pertama yaitu kependudukan di Sumeneb. Kota Sumeneb memiliki kepadatan penduduk sebesar 2.819 jiwa per kilometer persegi. Jumlah orang yang bekerja adalah 640.158 jiwa. Untuk jumlah pengangguran terbuka terdapat sebanyak 14.180 jiwa. Orang yang bekerja sebagian tidak tamat sekolah sebesar 412.360 jiwa. Sedangkan untuk pengangguran yang sebagian besar tidak tamat sekolah terdapat sebesar 9.429.000 jiwa. Berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumeneb tahun 2019, dapat diketahui bahwa Kecamatan Kota Sumeneb merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Sumeneb. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2019, jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin di Kabupaten Sumeneb terbagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pada kegiatan angkatan kerja terdapat dua kegiatan, yaitu bekerja dan pengangguran terbuka. Pada kegiatan bekerja terdapat 338.993 laki-laki dan 301.165 perempuan dengan total 640.158 jiwa. Sedangkan untuk pengangguran terbuka terdapat 7.915 laki-laki dan 6.272 perempuan dengan total 14.187. Maka dengan demikian, total angkatan kerja terdapat 654.345 jiwa. Sedangkan pada kegiatan bukan angkatan kerja terbagi menjadi sekolah, mengurus rumah tangga, dan yang lainnya. Untuk kegiatan sekolah terdapat 34.421 jiwa untuk laki-laki
dan 28.084 jiwa untuk jenis kelamin perempuan dengan total 62.505. Sedangkan untuk kegiatan mengurus rumah tangga terdapat 10.221 untuk laki-laki dan 107.053 untuk perempuan dengan total jumlah 117.274 jiwa. Sedangkan untuk yang lainnya terdapat 16.136 laki-laki dan 21.771 perempuan dengan total 37.907 jiwa. Oleh karena itu, total bukan angkatan kerja terdapat 217.686 jiwa. Selanjutnya, penggolongan penduduk yang berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kegiatan di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2019. Pada pendidikan setara dengan SD yang bekerja terdapat sekitar 412.360 jiwa. Dan pada tingkat SMP terdapat 92.810 jiwa. Untuk setingkat SMA terdapat 90.132 jiwa dan untuk tamatan kuliah terdapat 44.856 jiwa. Dengan demikian, maka jumlah orang yang bekerja di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2019 yaitu 640.158 jiwa. Angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka dapat diketahui pengangguran pada tingkat lulusan SD terdapat 0 jiwa, pada tingkat lulusan SMP terdapat 3.281 jiwa, pada lulusan setingkat SMA terdapat 9.429 jiwa, dan pada setingkat lulusan perguruan tinggi terdapat 1.477 jiwa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah pengangguran berdasarkan pendidikan yang ditamatkan terdapat 14.187 jiwa. Pada jumlah angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat diketahui bahwa tamatan setingkat SD terdapat 412.360 jiwa, untuk tingkat SMP sebanyak 96.091 jiwa, dan untuk SMA terdapat 99.561 jiwa, dan untuk lulusan setara perguruan tinggi terdapat 46.333 jiwa. Dengan demikian dapat diketahui jumlah angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2019 di Kabupaten Sumeneb terdapat 654.345 jiwa. Selanjutnya yaitu penggolongan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang bekerja sesuai dengan status pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2019. Pada status pekerjaan utama digolongkan menjadi 6 golongan. Yang pertama yaitu berusaha sendiri dengan adanya 55.106 jiwa untuk laki-laki dan 47.990 jiwa untuk perempuan dengan jumlah total yaitu 103.096 jiwa. Untuk status pekerjaan utama yang kedua yaitu berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh yang tidak dibayar dengan 132.855 jiwa untuk laki-laki dan 54.279 untuk perempuan dengan jumlah total 187.134 jiwa. Untuk status pekerjaan utama yang ketiga yaitu berusaha
dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dengan 15.619 untuk laki-laki dan 3.384 untuk perempuan dengan jumlah total sebanyak 19.003 jiwa. Untuk status pekerjaan utama yang keempat yaitu buruh ataupun karyawan atau pegawai dengan 67.423 untuk laki-laki dan 31.186 jiwa untuk perempuan dengan jumlah total 98.609 jiwa. Untuk status pekerjaan utama yang kelima yaitu pekerja bebas dengan 22.986 jiwa untuk laki-laki dan 3.944 jiwa untuk perempuan dengan jumlah total 26.930 jiwa. Sedangkan untuk status pekerjaan utama yang keenam yaitu pekerja keluarga atau tidak dibayar dengan 45.004 laki-laki dan 160.382 jiwa perempuan dengan jumlah total 205.386 jiwa. 165 jiwa untuk perempuan dan terdapat 640.158 jumlah total status pekerjaan utama secara keseluruhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.